George Soros, sosok legenda spekulan dalam dunia investasi yang lahir di Hungaria, Budapest pada tanggal 12 Agustus 1930. Lahir dari seorang ibu bernama Elizabeth, pemilik toko kain Zora, dan ayahnya Tifadar, seorang pengacara. Ia berasal dari turunan Yahudi, namun kenyataan tersebut justru dibenci olehnya. Salah satunya disebabkan peristiwa kedatangan Nazi ke Hungaria ketika Soros berusia 14 tahun yang mengusik kehidupan keluarganya. Bayangkan, kita mengalami diskriminasi dari Nazi sehingga tidak dapat bersekolah, dan sebagian keluarga kita ditangkap oleh mereka. Penangkapan ini menjanjikan kita untuk kembali ke negara asal. Namun yang tidak kita ketahui, kita akan berujung pada insiden pembantaian genosida dengan gas racun. Hal ini mengakibatkan keluarga Soros harus berpisah, memasukkan surat-surat identitas, membeli dokumen yang menyatakan mereka Kristen, dan berpura-pura beribadah di gereja. Tak berhenti di sana, keluarga ini pun harus mengganti nama keluarga mereka dari Schwartz menjadi Soros untuk menghindari penangkapan tersebut. Namun justru hal itu menjadi salah satu momen berkesan bagi Soros, di mana ia menyaksikan ayahnya yang merupakan pengacara menjadi pahlawan bagi sesama orang Yahudi di Hungaria dengan mengembalikan tanah mereka yang disita. Menginjak usia yang ke-17, Soros melakukan perjalanan ke London dan mempelajari ilmu filsafat di School of Economics. Di masa ini pula, Soros terkesima dengan pemikiran dosennya, yaitu filosof Karl Popper, yang berpendapat tidak ada filosofi ideologi yang menjadi akhir dari kebenaran. Masyarakat hanya dapat berkembang seiring kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dalam perantauannya ini, ia juga mencari pekerjaan sampingan seperti menjadi porter kereta api dan sebagai pelayan pada sebuah kafe untuk raha hidup. Bahkan, Soros memperoleh santunan sebesar Rp750.000. Perjuangan yang dilaluinya ini akhirnya membuahkan hasil. Soros membawa gelar sarjana dan magister sains di bidang filsafat, dan ia berencana memulai karir sebagai profesor untuk mengumpulkan uangnya sendiri. Namun takdir berkata lain. Nilai yang dimiliki Soros tidak cukup menghantarkannya menjadi seorang profesor, dan akhirnya ia beralih profesi menjadi seorang juru tulis pada bank investasi bernama Singer & Friedlander. Melihat ambisi dan ketekunan Soros, salah seorang temannya yang mewarisi perusahaan pialang saham F.M. Mayer mengajaknya untuk pindah ke New York City, merekrutnya sebagai analis surat-surat berharga seperti saham dan obligasi dari perusahaan Eropa. Tak berhenti di sana, Soros yang berambisi mengumpulkan uang yang lebih banyak melanjutkan perjalanan karirnya pada perusahaan investasi bernama Vietnam & Co. di usia ke-29 tahun. Di sana ia berhasil menghasilkan uang hingga 7,8 miliar rupiah. Ia bahkan berhasil mendaki pada jabatan yang lebih tinggi sebagai Vice President pada bank investasi ternama pada usia yang baru 33 tahun. Pada usia ke-43, Soros merekrut Jim Rogers untuk bergabung dalam pendirian Quantum Endowment Fund, sebuah perusahaan pengelola dana investasi pribadi yang sukses melebarkan sayapnya di London. Bayangkan kita sebagai pemilik perusahaan yang mengelola uang investasi dari orang-orang kaya di Eropa seperti Rothschild Family yang memasukkan dana sebesar 93,4 miliar rupiah. Dan pada 2019 kemarin, kita sudah menjadi orang terkaya di Indonesia hanya dari keuntungan investasi perusahaan tersebut yang mencapai 624 triliun rupiah, dengan rata-rata tiap tahunnya uang kita meningkat sebesar 20-30%. Namun investasi Soros juga tidak selalu membuahkan keuntungan. Pada tahun 87, ia kehilangan uang hingga 12,5 triliun rupiah pada saham Jepang sesaat sebelum jatuhnya pasar saham pada 19 Oktober 1987. Sebagai rivalnya, strategi Soros berinvestasi sangat berbeda dibandingkan Warren Buffett yang melihat fundamental bisnis yang pernah kita bahas di konten sebelumnya. Strategi Soros menjadi investor dengan berbasis spekulasi pada inefisiensi pasar mengakibatkan beberapa kisah gila, di mana salah satunya ketika ia berhasil memperoleh 16 triliun rupiah dengan membuat negara semakmur Inggris nyaris mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi pada tahun 92 ketika pemerintah Inggris memutuskan untuk bergabung pada European Exchange Rate Mechanism yang disingkat ERM sebagai pendahulu kebijakan satu mata uang di Eropa, yaitu Euro. ERM bertujuan untuk mengatasi situasi perbedaan nilai mata uang antar negara di Eropa saat melakukan transaksi perdagangan. Hal ini dilakukan dengan cara memberlakukan pertukaran mata uang yang harus tetap sama, seperti 1 pound sterling harus bernilai 2,95 marks Jerman dan 3,08 pound Irlandia selama negara tersebut masih bergabung dengan ERM. Sedangkan teori ekonomi pertukaran mata uang antar negara semestinya mengikuti supply and demand dari mata uang tersebut. Namun saat itu Inggris yang sedang menghadapi resesi enggan mengambil kebijakan menurunkan suku bunga yang dapat meningkatkan perekonomian kembali. Langkah tersebut bertujuan agar nilai mata uang Inggris tetap sama, sehingga Inggris bisa terus tergabung pada ERM. Hal inilah yang dilihat Soros sebagai kebijakan yang keliru dan berpotensi mengakibatkan mata uang Inggris menurun drastis. Jika menjadi Soros, bagaimanakah kita memanfaatkan mismanagement tersebut?
tersebut. Pada beberapa hari sebelum kebijakan ini diberlakukan, kita mengambil hutang sebesar-besarnya dalam pound hingga 160 triliun. Kemudian kita tukarkan uang tersebut ke mata uang Marks Jerman yang menjadi acuan pertukaran tetap dari IRM. Kita melakukan penukaran ini secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar, yang membuat orang-orang mulai panik dan mengira Inggris akan bangkrut. Orang-orang semakin percaya karena yang melakukan tindakan ini adalah sang legenda investasi Soros, dan akhirnya ikut menukarkan pounds mereka ke mata uang asing. Hal ini mengakibatkan nilai pounds jatuh dan membuat pemerintah menjual cadangan devisa negaranya untuk meningkatkan nilai pound. Namun hanya dalam 12 jam saja, akhirnya pemerintah Inggris menyerah dan keluar dari IRM untuk mengembalikan perekonomiannya kembali. Setelah nilai pounds merosot tajam, kita dapat menukarkan kembali Marks Jerman kita kembali pada pound. Di sini jumlah pounds yang kita peroleh akan berlipat ganda dibandingkan dulu saat kita berhutang. Kita melunasi hutang dan bunganya dengan uang tersebut, dan sisanya sebesar 16 triliun rupiah kita peroleh tanpa mengeluarkan modal sepeser pun. Tidak hanya Inggris, ternyata negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia juga mengalami dampak dari investasi spekulasi Soros di tahun 98. Soros memprediksi mata uang Asia Tenggara akan menurun. Hal ini didasari ketika tahun 95 Thailand mengalami perlambatan ekonomi dan melemahnya konsumsi real estate. Akibat hal tersebut, muncul kredit macet sebesar 47 triliun pada Bangkok Bank of Commerce yang harus ditanggung oleh pemerintah pada tahun 96. Hal serupa dengan kondisi di Inggris. Dalam kondisi ekonomi yang memburuk ini, pemerintah Thailand berusaha mempertahankan stabilitas nilai mata uang baht terhadap dolar. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah pembengkakan hutang luar negeri dari perusahaan-perusahaan Thailand, di mana pada tahun-tahun sebelum krisis terjadi, Thailand mengalami pertumbuhan yang menakjubkan sehingga nilai baht cenderung stabil, sehingga banyak perusahaan yang melakukan pinjaman dalam dolar. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Usaha ini akhirnya menguras cadangan devisa negara hingga harus berutang pada IMF. Namun sayangnya usaha ini hanya bertahan hingga 97. Pada akhirnya, Bank Sentral Thailand dikalahkan oleh dana spekulan seperti Soros yang bertaruh sebesar 16 triliun dan Julian Robertson dan 48 triliun. Soros menggunakan metode short selling sama seperti metode penipuan di drakor viral terbaru, yaitu payback. Soros mengambil hutang dalam bentuk real estate dan saham dari Thailand dan Malaysia, kemudian menjual semua sahamnya tersebut. Ketika negara tersebut mengalami krisis dan harga saham mulai berjatuhan, Soros membeli kembali saham yang telah dijualnya dengan harga yang jauh lebih rendah, membayar hutang beserta fee bunganya, serta memperoleh selisih jual beli secara gratis tanpa modal. Namun spekulasi Soros tidak selalu berbuah keuntungan. Pada tahun 94, ketika Soros mencoba peruntungan dari berspekulasi dolar akan naik terhadap yen, salah menebak hasil pembicaraan Presiden US dan di mana ternyata nilai dolar jatuh dibandingkan yen. Hal ini mengakibatkan Soros kehilangan 9,4 triliun. Dampak spekulasi Soros yang berimbas, masyarakat mengalami kemiskinan hingga kepala negara tersebut menghujat. Soros justru berpandangan lain, bahwa ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang jahat dan dapat dimanfaatkan oleh kapitalis. Perjalanan cinta Soros tak kalah gilanya dari kisah Elon Musk di konten sebelumnya. Mereka berdua termasuk dalam kisaran 5% dari 400 orang kaya di dunia yang memiliki istri hingga 3. Istri pertamanya, Annalise Wijek, merupakan wanita dengan usia 4 tahun lebih tua dari Soros. Kedua memiliki kesamaan pengalaman kerasnya Perang Dunia II, di mana Annalise menjadi yatim akibat perang tersebut. Namun sayangnya pada tahun 1983 mereka harus bercerai dikarenakan Soros menyimpang dari janji pernikahan mereka. Pernikahan kedua Soros di usianya yang ke-53 tahun cukup menuai kontroversi. Ia menikahi Dr. Susan Weber, seorang ahli sejarah yang saat itu masih berusia 28 tahun. Susan kemudian bergabung pada yayasan milik Soros sebagai direktur eksekutif dan membangun sekolahnya sendiri senilai 300 miliar menggunakan uang Soros. Namun Soros kembali menjalani perceraian di tahun 2005 dengan usia pernikahan hanya bertahan 22 tahun. Namun cerita yang lebih menarik muncul dari istri ketiganya, Tamiko Bolton. Di saat usia Soros yang ke-83, setahun setelah ia pensiun dan menyerahkan perusahaan investasinya ke keluarganya, Soros kembali menemukan pasangan hidupnya yang saat itu masih berusia 40 tahun, Tamiko, seorang konsultan kesehatan dan pendidikan. Mereka bertemu di musim semi 2008 dan menjalankan pernikahannya di tahun 2013 dengan mengadakan perayaan kecil di rumah yang dihadiri Presiden World Bank, Sekretaris Jenderal PBB, dan orang-orang penting lainnya. Kisah cinta Soros dengan perbedaan usia tersebut ternyata sudah menjadi kisah lazim bagi miliarder lainnya. Ia dikenal gemar mendekati wanita cantik yang usianya jauh lebih muda. Bayangkan, sebagai pencinta wanita dengan kekayaan tak terbatas, sudah pasti kita dapat mengencani banyak wanita cantik di luar pernikahan. Mulai dari mengencani pemain biola Jennifer Chan, Miss Rusia Anna Malova, hingga kegilaan kita yang dikabarkan dekat dengan Queen Noor, mantan istri Raja Yordania. Seperti kebanyakan orang terkaya di dunia lainnya,
Soros juga aktif dalam kegiatan sosial melalui yayasan yang bernama Open Society. Ia mendonasikan 500 triliun rupiah dari kekayaannya untuk mendukung demokrasi liberal terhadap pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia. Sebagai pahlawan kebebasan dan hak asasi manusia, yayasan ini ternyata juga mendukung hak dan anti diskriminasi terhadap kaum LGBT serta aktivitas politik di Amerika. Kegilaan Soros pada liberalisme dan kebebasan ini ternyata dipengaruhi oleh sosok sang guru sekaligus penutannya, filosof Karl Popper. Ia pernah menyatakan terkait kebebasan yang mampu membuat manusia dapat berkembang dan lebih maju. Hal ini Soros manifestasikan pada caranya berinvestasi, menjalani hubungan, hingga yayasan yang ia jalankan. Saya tidak lebih baik dari trader lainnya, hanya lebih cepat mengakui kesalahan dan beralih ke peluang berikutnya. Ciri khas dari investasi Soros adalah mengandalkan intuisinya dengan berspekulasi didukung sumber informasi terkait tren dan analisis ekonomi dalam dan luar negeri yang luar biasa. Hal ini ia gunakan untuk berspekulasi dalam mengambil strategi trading pada pasar yang inefisien dengan taruhan yang besar dan menggunakan dana pinjaman. Berbeda dari kebanyakan investor ternama lainnya yang meyakini harga saham maupun investasi lainnya seperti rumah dan emas akan mengarah pada harga fundamentalnya, Soros justru meyakini teori sosiologi reflexivity di mana harga tersebut akan menyimpang dari fundamentalnya. Hal ini dikarenakan inefisiensi pasar, yaitu keputusan investor didasari pada persepsi, psikologi, emosi, bahkan ketimpangan informasi di antara investor, dan bukan berdasarkan realita nilai wajar suatu investasi. Ciri khas ini didasari Soros karena memiliki modal yang besar serta mampu menghadapi risiko investasi yang tinggi, bahkan daripada kebanyakan perusahaan investasi lainnya, sehingga ia dapat keluar dari investasi yang merugikan dengan menunggu dalam waktu yang lebih lama dan bersabar hingga kondisi investasinya mulai membaik. Jika investasi itu menghibur, jika Anda bersenang-senang, Anda mungkin tidak menghasilkan uang. Investasi yang baik itu membosankan.